Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Juga teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Asna Sapitri dengan NPM 20222 1500141 kelas R3C dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi membaca pemahaman kritis. Mohon disimak dengan baik. Pertama-tama, saya akan menyebutkan pembahasan apa saja atau hal-hal apa saja yang akan kita bahas pada materi membaca pemahaman kritis ini. Jadi dalam membaca pemahaman kritis ini ada 5 poin atau 5 hal yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, pengertian membaca kritis. Yang kedua, langkah-langkah membaca kritis. Yang ketiga, proses membaca kritis. Yang keempat, aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah manfaat membaca kritis. Kita bahas lebih lanjut mengenai pengertian membaca kritis. Di sini ada 2 pengertian membaca kritis dari para ahli, yaitu yang pertama menurut Albert sebagaimana dikutip oleh Tarigan pada tahun 1982. Menurutnya, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Menurut Harja Sujana pada tahun 1988, membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis yang merupakan analisis yang dapat diandalkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian membaca kritis ini yaitu sebuah proses membaca yang menuntut seorang pembaca untuk menganalisis dan mengevaluasi isi bacaan sehingga memberikan pemahaman yang mendalam terhadap sebuah bacaan. Atau dapat juga diartikan membaca kritis yaitu proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan dinilai kelayakan teks tersebut. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua itu ada langkah-langkah membaca kritis. Dalam membaca kritis ini, ada langkah-langkah atau proses yang harus dilakukan oleh pembaca ketika ingin membaca kritis. Yang pertama yaitu mengerti isi bacaan. Mengerti isi bacaan ini maksudnya mengenali fakta-fakta dan menginterpretasikan apa yang kita baca. Maksudnya, pembaca harus mengerti benar ide pokoknya, mengetahui fakta-fakta dan detail pentingnya. Kemudian, pembaca dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide itu. Langkah yang kedua yaitu menguji sumber penulis. Menguji sumber penulis ini dapat dilakukan dengan mencari tahu apakah sumbernya terpercaya, apakah sumbernya akurat, apakah penulis kompeten di bidangnya, serta diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat untuk membedakan antara opini dan fakta yang dituliskan oleh penulis. Langkah yang ketiga yaitu adanya interaksi antara penulis dan pembaca. Artinya, membaca tidak hanya mengerti maksud penulis, namun
Pembaca juga harus membandingkan dengan opini pribadinya serta dari penulis lain. Artinya, ketika membaca suatu bacaan, kita tidak hanya terpaku pada sumber yang itu saja, tetapi juga harus dibandingkan dengan opini pribadi dan juga dari penulis lain. Yang terakhir, atau langkah yang keempat ini adalah menerima atau menolak. Hal ini merupakan hasil dari membaca kritis. Namun, pembaca tidak harus langsung memutuskan untuk menerima atau menolak bacaan tersebut. Pembaca juga dapat menundanya. Artinya, pembaca boleh percaya, curiga, meragukan, mempertanyakan, atau bahkan tidak mempercayainya. Sebagai pembaca yang baik, kita harus dapat membuat penilaian untuk diri sendiri. Untuk melakukan penilaian itu, ada satu syaratnya, yaitu terbuka terhadap gagasan orang lain. Hal-hal ini dikemukakan oleh Harjasudjana pada tahun 1988. Selanjutnya ada pembahasan lanjutan mengenai pembahasan langkah-langkah membaca kritis, yaitu ada syarat membaca kritis. Syarat ini diungkapkan oleh Harjasudjana pada tahun 1988. Menurutnya, untuk melakukan kegiatan membaca kritis, terdapat 4 syarat pokok yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Yang kedua, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Dan syarat yang keempat atau yang terakhir ini, tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Selanjutnya, manfaat memenuhi syarat membaca kritis. Apabila pembaca memenuhi 4 syarat pokok yang tadi saya sebutkan, maka seorang pembaca kritis akan dapat menarik manfaat yang sangat penting, yaitu yang pertama, pemahaman yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri, dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bahan bacaan yang lain atau dengan pengalaman membaca. Yang terakhir, yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ketiga adalah proses membaca kritis. Proses membaca kritis ini diungkapkan oleh Harjasudjana pada tahun 1988. Menurutnya, ada 3 proses membaca kritis atau dikenal juga dengan 3 cara membaca, yaitu yang pertama, membaca pada baris, yakni untuk dapat mengikhtisarkan keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Yang kedua, membaca di antara baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Yang ketiga, membaca di luar baris, yakni untuk mengevaluasi
relevansi ide-ide yang dituangkan di dalam bahasan bacaan tersebut. Bahasan berikutnya yaitu aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Nur Hadi tahun 2004 memberikan latihan untuk meningkatkan sikap kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali. Kemampuan mengingat dan mengenali ini meliputi kemampuan mengenali ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita berdasarkan sifat-sifatnya, menyatakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali gagasan utama yang terdapat dalam bacaan, menyatakan kembali perbandingan, unsur hubungan, sebab akibat, karakter tokoh, dan sejenisnya. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan makna tersirat. Pembaca harus mampu menafsirkan ide-ide pokok dan ide-ide penunjang yang secara eksplisit tidak dinyatakan oleh pengarangnya, serta harus mampu membedakan fakta-fakta yang disajikan secara kritis. Kemampuan ini meliputi kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf, menafsirkan gagasan utama bacaan, menafsirkan ide-ide penunjang, membedakan fakta-fakta atau detail bacaan, memahami secara kritis hubungan sebab akibat, memahami secara kritis unsur-unsur pembandingan. Yang ketiga adalah kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Pembaca kritis tidak boleh berhenti hanya sampai pada aktivitas menggali makna tersirat. Namun, harus mampu menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam bacaan tersebut dalam situasi baru yang bersifat problematis. Kemampuan ini meliputi kemampuan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bacaan, menerapkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan utama bacaan ke dalam situasi baru yang problematis, lalu menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Kemampuan berikutnya yaitu kemampuan menganalisis isi bacaan. Kemampuan menganalisis isi bacaan adalah kemampuan pembaca melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Kemampuan ini meliputi kemampuan memberikan gagasan utama bacaan, memberikan detail-detail atau data-data penunjang, mengklasifikasi fakta-fakta, membandingkan antara gagasan yang terdapat dalam bacaan, membandingkan karakteristik tokoh yang terdapat dalam bacaan. Yang kelima yaitu kemampuan membuat sintesis, yaitu kemampuan pembaca melihat kesatuan gagasan melalui bagian-bagiannya. Kemampuan ini meliputi kemampuan membuat kesimpulan bacaan, mengorganisasikan gagasan utama bacaan, menentukan tema karangan, menghubungkan data-data sehingga diperoleh sebuah kesimpulan, lalu membuat ringkasan atau ikhtisar. Kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan ini dianggap sebagai kemampuan tertinggi pada tingkat intelektual seorang pembaca. Karena pembaca tidak begitu saja mempercayai apa yang dibacanya, melainkan perlu dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu. Kemampuan ini meliputi kemampuan menilai kebenaran gagasan utama, ide pokok paragraf atau bacaan secara keseluruhan. Lalu kemampuan menilai dan menentukan bahwa pernyataan adalah fakta atau sekedar sebuah opini saja. Lalu kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas atau hanya berdasarkan
fantasi pengarangnya saja. Lalu kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat membaca kritis. Menurut Nur Hadi pada tahun 2004, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para pembaca kritis adalah sebagai berikut. Pertama, haruslah dipahami benar-benar bahwa membaca kritis itu meliputi penggalian lebih dalam, upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa seorang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Yang kedua, membaca kritis itu merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Manfaat lain atau alasan mengapa kita perlu membaca kritis yaitu yang pertama, mengasah kemampuan menelaah, memahami, dan mengevaluasi konteks. Yang kedua, melatih melihat banyak hal secara objektif dan netral. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Yang keempat, membantu menangkis berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan menyaring informasi yang tidak benar. Yang terakhir, membantu melatih empati. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi membaca pemahaman kritis ini yaitu membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan dinilai kelayakan teks tersebut. Membaca kritis dilakukan dengan langkah-langkah yaitu mengerti isi bacaan, menguji sumber penulis, ada interaksi antara penulis dan pembaca, serta menerima atau menolak. Dengan membaca kritis ini, pembaca akan dapat mencamkan lebih dalam apa yang dibacanya. Membaca kritis menjadi ciri membaca yang bertujuan memahami isi bacaan yang sebaik-baiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi membaca pemahaman kritis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.